قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab 177 dari Sunan An-Nasa'i, yaitu kata beliau, bismillah. Babu mu'akalatil haidhi wasyurbi min su'riha. Bab suami makan bareng, atau bab makan bareng dengan perempuan haid dan minum dari bekas minumannya perempuan haid. Itu bab kita, sekarang pelajaran kita. Ya, mu'akalatul haid yaitu makan bareng perempuan haid. Maksudnya perempuan haid biasanya istri yang sedang haid. Dan minum dari bekas perempuan haid, ya, bekasnya. Bab ini akan menyebutkan hadis yang menunjukkan bolehnya makan bareng dengan perempuan haid, enggak ada masalah. Emang ini dipermasalahkan? Ini dulu dipermasalahkan di zaman Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ketika ada perempuan mereka sedang haid, itu akan diasingkan dan dikurung, dan mereka tidak mau makan bersama dengan perempuan haid tersebut, tidak mau menyentuhnya sama sekali. Adapun syariat Islam menengah, ya, menengah, nggak masalah dengan hal kayak gini, ya. Juga boleh, hadis ini menunjukkan bolehnya minum sisa atau minum dari bekas minumnya perempuan haid, terutama istri, ya, itu tidak masalah. Kita mulai dari hadis ini, hadis 279. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Qutaibah qala haddatsana Yazid wa huwa ibnul Miqdam bin Shuraih bin Hani an Abi an Shuraih an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, hadis ini hadis Aisyah. Sa'altuha, aku yaitu Shuraih bertanya kepada Aisyah, hal ta'kulul mar'atu ma'a zawjiha wa hiya tamith? Wahai Aisyah, apakah seorang perempuan itu boleh makan bareng dengan suaminya dalam keadaan perempuan ini sedang haid? Maka berkata Aisyah, "Na'am, boleh. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uni fa'akulu ma'ahu wa ana 'ariq." Wa ana 'ariq. Ya, boleh, karena dulu Rasulullah SAW manggil saya pas lagi Rasul masih hidup, ya, manggil saya, kemudian saya pun makan bareng beliau dalam keadaan saya lagi haid. Wa kana ya'khudhu al-'arq. Dan Nabi SAW ketika itu mengambil al-'arq. Apa itu 'arq di sini? 'Arq, ya. 'Arq di sini adalah izam atau azm, tulang yang banyak ikutan dagingnya. Apa bahasa kita tuh iga, ya? Tulang, tapi banyak daging yang nempel. Apa bahasa kita, ya? Iga gitu. Hah? Kan tulang binatang. Tapi banyak daging yang ikutan. Ya kayak gitu, ya. Itu yang dimaksud dengan araq di sini. Ya. Itu yang dimaksud dengan araq. Baik. Nah, fayuqsimu alayya fihi. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW yuqsim. Maksud fayuqsimu di sini dari iqsam, yaitu halif, bersumpah. Ya, maksudnya adalah Nabi SAW bersumpah bahwasanya yang makan duluan adalah kamu, hai Aisyah. Jadi yuk makan bareng, kata Rasulullah. Yuk kita makan bareng. Ya, makan bareng. Ya. Terus habis itu Rasulullah ngambil sebongkah tulang yang itu banyak perintilan dagingnya gitu loh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamulah, demi Allah, kamulah yang akan makan duluan. Gitu. Kata Rasulullah begitu. Ya. Maka kemudian, fa'a'tariqu minhu, aku pun menggigit bagian daging dari tulang itu. Ya.
Thumma ad'uhu, kemudian kata Aisyah, aku taruh lagi di piring. Fayakhudhuhu, Nabi SAW kemudian ngambil yang tadi bekas Aisyah makan itu, ya. Faya'tadiqu minhu, kemudian dia juga menggigit bagian daging, wa yad'u famahu haitsu wada'tu fami minal 'arq. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan mulutnya di tempat tadi aku meletakkan mulutku di daging tulang itu. Paham gak Pak? Di tempat yang sama, bekasnya Aisyah. Bekas gigitan Aisyah terhadap daging itu. Ya, begitu. Wa yad'u bisyarab, kemudian Rasulullah nyuruh tolong ambilin air, gitu kan? Minuman. Fa'akhudhuhu fa'ashrabu minhu. Thumma ad'uhu, maka aku ambil minuman 1 gelas. Kemudian aku minum duluan. Aku taruh lagi gelas itu. Fayakhudhuhu, diambil gelas itu oleh Rasulullah, fayashrabu minhu wa yad'u famahu haitsu wada'tu fami minal qadah. Diambil oleh Rasulullah gelas tersebut, terus beliau juga minum dan meletakkan mulutnya di tempat tadi aku meletakkan mulutku untuk minum. Paham ya Pak di sini, Pak? Rasulullah SAW suka makan di gigitan bekas istrinya, yaitu Aisyah. Dan suka minum di gelas di bagian yang dekat, yang bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita gimana Pak? Masing-masing. Bisa nggak Pak, sermatis itu Pak? Kadang-kadang, Masya Allah. Jadi beli iga gitu kan, beli tulang, ya apa makanan kebuli yang tulang gitu kan, kemudian ada daging-dagingnya, beb makan dulu, gigit bagaimana? Mana bekas kamu sayang? Masya Allah. Gimana? Siapa kayak Pak? Bisa juga mungkin tidak daging, yang dikiaskan dengannya bekas sendoknya gitu, bisa ya? Bisa. Ya makan bubur kacang hijau berdua 1 sendok gitu kan. Bekas dia minum makan, kita suapin. Terus dia suapin kita, misalnya gitu. Bisa Pak ya? Apakah itu sunnah? Sunnah. Iya Pak, itu sunnah. Dan ini menunjukkan cintanya Rasulullah ke Aisyah. Makanya riwayat seperti ini hanya ada tentang Aisyah saja. Itu ada 2 kemungkinan. Imma Rasulullah SAW melakukan ini hanya ke Aisyah, dan sisa istri lainnya enggak diperlakukan seperti ini misalnya. Kalau emang benar seperti ini, maka berarti boleh bagi seorang suami yang berpoligami itu melebihkan porsi cintanya ke salah satu istrinya. Dan Aisyah itu istri muda, walaupun paling senior dari segi paling lama, tapi termasuk istri muda, dan itu nggak masalah. Jadi berbuat adil dari segi kecondongan dan cinta itu bukan kewajiban, karena itu nggak bisa dihindari. Bukan kewajiban, karena kecondongan itu tidak bisa dihindari. Kalau untuk istri muda misalnya, atau istri yang lebih cantik atau lebih disukai, itu wajar. Ya begitu. Ya. Kemudian ada faedah lainnya. Masih yang tadi ya. Mungkin saja Rasulullah SAW melakukan hal ini kepada semua dari istrinya. Bukan hanya Aisyah. Tetapi yang teriwayatkan dari Aisyah saja. Dan ini sepertinya lebih husnudzon kepada Rasulullah. Mungkin seperti ini. Ya, semua istrinya diperlakukan yang serupa. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya bolehnya. Ya, misal seorang tokoh agama memiliki istri lebih dari 1. Dan jemaah dari tokoh agama tersebut meminta fatwa melalui salah satu istrinya. Maksudnya meminta tolong sambungkan saya ke ustadz, atau tolong tanyakan ini ke ustadz, boleh. Seperti itu boleh. Ya. Karena biasanya kalaupun misalnya ustadz ini punya 2 atau 3 atau 4 istri, biasanya di antara salah satu istri tersebut ada yang lebih bisa untuk dikontak dibandingkan istri lainnya. Dan itu wajar, Rasulullah seperti itu. Makanya
hadis-hadis tentang rumah tangganya Rasulullah, tata cara ibadah Rasulullah di rumah, itu lebih dominan Aisyah. Lebih dominan Aisyah. Kenapa? Pertama, karena Aisyah paling dicintai Rasulullah SAW. Itu wajar, itu semua orang tahu. Dan itu tidak berdosa. Asal tidak terlalu menzahirkannya di depan istri lain. Kedua, karena Aisyah radhiyallahu anha lebih banyak mendapat malam dibandingkan umumnya istrinya. Karena beberapa istri Rasulullah SAW ada yang memang menghibahkan malamnya ke Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukti baktinya salah satu istri atau beberapa istri Nabi ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang ketiga, karena kecerdasan Aisyah itu melampaui istri-istri yang lain. Maka kalau misalnya seorang suami lebih suka ke salah satu istri dari istri-istrinya karena kecerdasan dan ketakwanya, wajar, nggak masalah. Nggak masalah itu, wajar. Dalam Islam wajar. Yang nggak wajar mungkin bagi pikiran kita aja. Pikiran kita itu nggak berefek pada akhirat mereka, jadi nggak masalah. Ya. Nah, dan faedah-faedah lainnya dalam masalah ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang haid bekasnya tidak najis. Bekas mulutnya tidak najis. Dan afwan menunjukkan bolehnya seseorang melakukan qublah atau menikmati ya atau berciuman dengan istri yang sedang haid, itu tidak masalah. Diambil dari hadis ini. Ya. Karena apa? Karena hadis ini menjadi dalil sucinya mulut perempuan yang lagi haid atau liurnya dan seluruh badannya itu suci sebenarnya. Suci dari segi jasad. Tidak suci dari segi status karena haid. Jadi yang tidak suci dari status haidnya tidak suci. Adapun jasadnya suci. Juga ini faedah berikutnya. Bolehnya bermuda'abah. Yaitu bermanja-manja antara suami dengan istrinya. Apalagi dengan maksud menghadirkan kebahagiaan di hati istrinya. Karena apa yang Rasulullah lakukan menunjukkan cintanya beliau ke istrinya dan penghargaan beliau kepada istrinya sampai minum bekas bibirnya dan makan bekas dari gigitannya. Itu merupakan sunnah Nabi SAW. Namun tidak harus, ya kadang-kadang kan suami mangkal sama istrinya nggak mau melakukan ini. Coba lagi kesel melakukan ini susah. Ya. Ya kemudian juga kita lanjut aja hadis berikutnya karena ini kepanjangan karena masih ada hadis-hadis lainnya yang serupa dengan itu. Nah, hadis berikutnya hadis Aisyah juga akhbarana Ayyub bin Muhammad al-Wazzan qala hadatsana Abdullah bin Ja'far qala hadatsana Ubaidullah bin Amr an al-A'mash min al-Miqdam bin Shuraih an abihi dari Shuraih juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, kana Rasulullah SAW yad'u fahu 'ala al-mawdi' alladhi ashrabu minhu fayashrabu min fadli su'ri wa ana haid. Rasulullah SAW menaruh bibirnya, mulutnya di tempat yang aku minum di tempat itu. Kemudian beliau juga minum min fadli su'ri wa ana haid, minum bekas dari minumanku padahal aku ketika itu lagi haid. Menunjukkan enggak masalah dengan itu. Menunjukkan cintanya Nabi SAW kepada Aisyah dan menunjukkan bahwa saya bekas orang perempuan haid ya dari minumannya itu tidak najis, tidak kotor, tidak apa, sama saja. Begitu juga dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Shuraih yang berikutnya, yaitu kana Rasulullah SAW yunawilunil ina'a fa ashrabu minh. Rasulullah SAW memberikan gelas kepadaku, lalu aku minum darinya, padahal aku sedang haid. Thumma u'ti fa yataharra mawdi'a fami fa yada'uhu ala fih. Kemudian bekas minuman Aisyah aku berikan, wahai Rasulullah ini ya ke beliau. Kemudian beliau yaitu yataharra, lihat-lihat mana bekas dari minum itu, bekas bibirnya gitu kan. Kalau misal gelas, kalau ini susah. Kalau gelas beliau itu cari-cari mana bekas yang tadi bibirnya istri saya. Terus di bekasnya itu nih. Kalau kita kan mungkin sebaliknya. Bekasnya mana? Ngindarin. Ya tapi nggak wajib ya, kalau emang antum nggak suka ya nggak apa-apa Pak ya kan. Tapi ini sunnah ya Masya Allah ya. Nah kemudian hadis berikutnya dari Shuraih dari Aisyah radhiyallahu anha
Beliau bercerita, kuntu ashrabu wa ana haid. Aku pernah suatu ketika minum dalam keadaan haid. Wa unawiluhun Nabi SAW. Kemudian aku berikan sisanya itu kepada Nabi SAW. Fayadu'u fahu ala mawdi'i fiyya. Lalu beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Fayashrabu. Maka beliau pun minum. Wa ta'arraqul arqa wa ana haid. Aku juga pernah menggigit daging dalam keadaan haid. Wa unawiluhu an-nabiy SAW. Kemudian aku serahkan bekas gigitanku itu kepada beliau. Fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Maka beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku tadi. Ya, Masya Allah. Ini hadis-hadis semua berkisar dari Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan cintanya beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis berikutnya, dan hadis berikutnya ini bab baru, yaitu bab mudaja'atil haid. Yaitu bab berbaring bersama dengan istri yang sedang haid. Ya. Dengan sanadnya, akhbarana Ismail bin Mas'ud qala hadatsana Khalid qala hadatsana Hisham wa anbana Ubaidullah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Mu'adz bin Hisham wal lafdhu lah qala hadatsani abi an Yahya an qala hadatsana Abu Salamah anna Zainab binti Abi Salamah. Ya, di sini dari Zainab bercerita anna Ummu Salamah. Ya, ini hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah. Istri Nabi SAW menceritakan kepada Zainab binti Abi Salamah. Beliau bercerita, "Bainama ana muttaji'atun ma'a Rasulillah SAW fil khamilah." Ketika itu aku sedang berbaring tiduran bersama Rasulullah SAW di suatu khamilah. Ya. Yaitu di suatu selimut atau pakaian. Jadi berbaring barengan sama Rasulullah ya di suatu pakaian dalam selimut yang ada di kepalanya. Kemudian idhittu, tiba-tiba aku haid. Idhittu, tiba-tiba aku haid. Fansalaltu, maka aku pun keluar perlahan-lahan. Jadi lagi rebahan bareng Rasulullah. Ya, bareng Rasulullah SAW. Rasulullah melakukannya, yaitu ketika nyantai dengan istri, rebahan, berbaring, istrinya ada di pundak, sini dada kayak gitu ya, kayak yang mungkin semua dari kita lakukan ya. Nah, itu kalau diniatkan mengikuti sunnah Nabi SAW, antum dapat pahala, Pak. Mau usia berapa antum dapat pahala, gitu loh. Ya, itu ibadah. Itu termasuk muda'abah dan mudaja'ah. Muda'abah itu bermesraan dengan istri, mudaja'ah berbaring bersama istri, ini dapat sunnah. Sunnah muda'abah, yaitu bercanda bareng istri. Sunnah mudaja'ah, berbaring bareng istri, itu dua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Maka antum dapat pahala di situ. Dan istri juga dapat pahala juga, ya, karena nurut sama suaminya. Walaupun lagi kesel. Ketika suami bilang, "Neng, yuk kemari, sini, yuk tidur di sini, yuk barabahan." Ya walaupun kesel, si perempuan itu, istri kemudian lakukan itu, maka dia pahala. Ya, maksudnya sekarang jemaah sekalian, baik laki atau perempuan, suami atau istri, itu golek pahalanya itu kurang gitu loh dari hubungan mereka. Ya, menafkahi tapi bukan karena cari pahala, menafkahi karena terpaksa, jangan. Menafkahilah karena nyari pahala, karena itu surganya Anda wahai suami. Perempuan juga gitu. Kadang-kadang itu bukan pahala yang cari, egonya atau kekesalan hatinya dan pelampiasan kekesalannya saja yang dicari. Padahal itu kan nggak ada juntrungannya, dosa lagi, gitu kan? Durhaka pula, gitu kan? Maka hendaknya coba cari pahala. Walaupun cuma sebatas rebahan bersama suami, itu bernilai pahala loh. Walaupun rebahan di pahanya istri, misalnya istri menyediakan pahanya untuk direbahkan, itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Sudah pernah kita bahas. Ya, dan suami juga dapat pahala dengan itu, bermuda'abah, bermanja-manjaan, bercanda. Mungkin caranya, mungkin banyak caranya untuk itu, kan bebas caranya, Pak. Yang penting dalam kategori bercanda, ya, dalam kategori romantisme, ya, cubit-cubitan, sayat-sayatan, sayat-sayatan, ngeri dong itu. Gimana ya? Ya, cubit-cubitan atau apa caranya lah gitu. Itu semua berpahala, ya. Padahal itu hal kecil ya.
Tapi itu kan biasanya bapak-bapak lebih tahu, ibu-ibu lebih tahu, itu yang dapat melanggengkan, gitu kan. Begitu. Nah, coba misalnya melakukan hal itu karena sunnah Nabi. Ya, bukan karena sebatas karena itu suami gua, karena itu istri gua. Itu kan sunnah Nabi SAW, lakukan itu. Itu insya Allah nikmat itu, insya Allah dapat pahala. Ya, jadi jangan cuman mikirin, gua kan suami, gengsi dong. Gua kan istrinya, nggak mau gua digituin. Nggak, cobalah, pikirlah bahwasanya kita itu hidup di bawah syariat Allah Azza wa Jalla. Ya begitu, carilah pahala di situ. Dan juga dengan kekurangan suami atau kekurangan istri, ada kesabaran. Ya, ada kesabaran, itu pahala. Dan kalau memang kita misalnya istri punya hak, ya berhak untuk minta sesuatu pada suaminya, maka suaminya serahkan sabar, pahala untuk dia. Kalau suami punya hak kemudian minta pada istri suatu hak, maka sabar istrinya. Kalau memang gak mampu atau hati kesel, sabar, karena disitulah letak pahalanya. Maka suami itu jannahnya istri. Dan istri juga jannahnya suami jika menafkahi. Suami adalah surganya istri jika mentaati selama yang ma'ruf. Dan istri adalah surganya suami jika menafkahi dengan hal yang ma'ruf. Ya begitu. Kemudian maka Ummu Salamah diam-diam perlahan-lahan keluar dari selimut itu. Lepas dari Rasulullah. Fa akhadtu thiyaba haidati, karena kan ngerasa apa, Ummu Salamah ini ngerasa apa? Ada yang keluar nih gitu kan. Haid gitu kan. Maka kemudian berdiri dan pakai pakaian haidnya Ummu Salamah. Dan dari sini ada faedah. Bolehnya seorang perempuan itu memiliki pakaian khusus di masa haid. Boleh. Boleh memiliki pakaian khusus di masa haid. Dengan beragam tujuan. Ya, tujuan pertama untuk memberitahu suaminya bahwa dirinya sedang haid. Gitu loh. Jadi biasa pakai pakaian itu ketika haid. Ya. Misalnya kan ada daster atau batik tapi gambarnya COVID, Pak. Ya. Jadi kalau haid tuh pakai dasar yang itu. Supaya suami tahu, jangan dekati saya lagi haid gitu misalnya. Ya, misal aja. Misal. Jadi suami tahu, mengisyaratkan gitu. Supaya suami tidak khilaf nanti ke depannya. Boleh menikmatinya tapi jangan di bagian kelemaluannya gitu. Misalnya. Maka Ummu Salamah seperti itu. Punya pakaian khusus ketika haid. Gitu. Nah sehingga Rasulullah SAW pun bertanya, Anafisti, apakah engkau sudah berdarah? Sudah berdarah, maksudnya apakah engkau sedang haid? Maka aku berkata, yaitu Muslim bilang, na'am. Iya. Namun apa yang dilakukan Nabi SAW? Mengetahui ini baru saja keluar dari haidnya, fada'ani, maka Nabi SAW kemudian memanggilku. Dipanggil tetap, sudah darah, nggak apa-apa, sini. Fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Maka kami pun berbarengan tidur bersama dalam satu selimut. Ya, oh nggak apa-apa, kamu haid sudah sini. Akhirnya tidur bareng dalam satu selimut. Ya, dan itu boleh. Jadi tidur bareng walaupun istri sedang haid nggak masalah. Juga dalam hadis berikutnya, kali ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari Jilas, ya nama tabi'in Jilas namanya, mengkabarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kuntu ana wa Rasulullah SAW nabitu fi syi'aril wahid. Aku pernah tidur bersama Rasulullah SAW dalam satu selimut padahal aku sedang haid. Nah, Aisyah juga pernah. Aisyah juga pernah tidur bersama Rasulullah dalam satu selimut padahal lagi haid. Wa ana tamith au haid. Ya. Fa in asabahu minni syai' ghassala makanah. Kalau misalnya beliau, ya kain beliau atau selimut ini terkena sesuatu dariku, maka beliau membasuh tempat yang terkena tadi. Ya, walam ya'duhu, dan beliau tidak melampaui atau melebihi basuhan cucian tersebut. Jadi gini, misal kan dalam satu selimut nih tidur bareng dengan Aisyah, rebahan bareng, dan beliau Aisyah lagi haid, dan ketika itu tidak ada softex gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ya bisa jadi darah haid itu menjalar atau kena dengan apa? Kena dengan pakaian Rasulullah SAW. Maka apa yang terkena dari pakaian Rasulullah, terkena darah
haid tersebut, beliau pun kemudian membasuh tempat yang terkena darah haid dan tidak melebihinya, cuma tempat itu doang. Jadi enggak dicuci semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian kalau kena najis beberapa titik doang itu tidak harus semuanya dicuci. Paham enggak, Pak? Kecuali kalau semuanya kena. Ya, misalnya kalau cuman kena kencing bayi gitu. Ya bagian itunya saja, yang kena kencingnya saja. Enggak langsung dibuka terus cuci semuanya. Enggak harus. Kecuali kalau semuanya kena. Misalnya kameramen anak atau ikin misalnya lagi jalan, kemudian tiba-tiba terpeleset, tiba-tiba kecebur septic tank misalnya. Nah, itu kan sekujur tubuh. Maka ini wajib dicuci seluruh dari pakaian itu. Pak, dari awal beliau kerja, Pak, dari tahun 2017, Pak. Itu selalu beliau saya contohkan kecebur septic tank terus dari dulu, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah nggak terjadi ya. Nah, jadi jika beliau terkena sesuatu dariku, maka dia melakukan seperti yang tadi, nggak melebihinya. Jadi kalau misalnya kain atau tempat terkena najis, nggak harus semuanya dibersihin. Bagiannya yang terkena najis saja, gitu loh. Gitu, Pak. Karena ada beberapa orang tuh nggak mau begitu, maunya, wah ini udah kena ini nih, wah langsung cuci semuanya. Nggak harus. Nggak harus, gitu loh. Ya. Contoh kalau misalnya antum lagi duduk, tiba-tiba ada kucing. Terus kucing tiba-tiba ngebelakangin antum. Mau ngapain, Pak? Mau ngencingin antum, gitu, kena bagian sini, bagian baju. Antum nggak harus buka baju terus ke laundry, nggak harus. Mana yang kena, ya udah dicuci, gitu aja, Pak. Apalagi kalau lagi pergi kemana kan mau ganti baju nggak ada bajunya, gitu, nggak ada baju baru. Ya, lalu beliau setelah itu sholat dengan kondisi seperti itu, yaitu cucinya bagian yang terkena najis darah haid saja. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya perempuan yang haid, istri yang haid itu tetap berhak untuk kita tidur dengannya. Jangan diasingkan, karena kalau kita mengasingkannya, ya, karena alasan dia haid, maka berarti kita ada menyerupai orang-orang Yahudi dalam masalah ini. Tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Jadi tetap dekati istri tersebut. Baik, kemudian hadis berikutnya, akhbarana Qutaibah qala haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Amr bin Surahbil an Aisyah qalat, dari Aisyah juga beliau bercerita, kana Rasulullah SAW ya'muru ihdana idza kanat haidha an tashudda izaraha thumma yubashiruha. Rasulullah SAW memerintahkan salah satu dari kami yang sedang haid, sebenarnya dirinya Aisyah ya, yang sedang haid untuk ikat izarnya. Ini kalau bahasa terjemahan untuk mengikat kainnya, ini nggak bisa dipahami dengan baik. Tapi di sini untuk mengikat apa? Mengikat izar, yaitu mengikat izar. Apa itu izar? Izar adalah pakaian bawah manusia. Ya. Izar itu adalah thawb. Ya, pakaian yuhitu bin nisfil asfali minal badan. Pakaian yang meliputi setengah bagian bawah dari badan. Jadi kita dalam Islam itu biasa dalam sunnah ada pakaian atas namanya rida, thawb namanya rida, dan pakaian bawah namanya izar. Kalau misalnya antum umrah, ya, kita pakai pakaian ihram, itu yang maksud seperti itu. Pakaian atas itu thawb rida namanya, pakaian atas. Tapi dulu pakaian bawah nih, dari pusar ke bawah itu disebut apa? Izar. Ya. Nah, kita nggak pakai kayak gitu sebenarnya. Kita pakainya apa? Batik, kemeja, dan juga celana, bantolun. Di zaman Nabi nggak ada kayak gini modelnya. Ya. Nah, kalau bapak, ini kan pakai jubah, qamis. Itu masuk ke dalam semakna dengan rida. Ini pakaian atas, Pak. Walaupun menjulur sampai ke bawah, ini satu pakaian atas. Nah, dulu di zaman Nabi SAW, banyak dari sahabat yang mereka memakai thawb wahid dalam sholat. Pakaian satu saja dalam sholat. Apa maksudnya? Coba. Yaitu cuma pakai jubah, nggak pakai bawahan, katok nggak ada. Ya, maksudnya thawb wahid.
memakai satu pakaian dalam sholat itu adalah pakai jubah doang, nggak pakai dalaman apa-apa, dan nggak pakai celana apa-apa. Jadi plek jubah doang itu. Itu sah nggak? Sah. Tapi ada nggak sekarang yang pakai gitu, Pak? Hah? Nggak ada kayaknya ya. Jadi nggak enak banget ya. Udah gitu jubahnya putih lagi kan nggak enak ya. Iya. Kalau dulu ya dulu kayak gitu. Kalau dulu kan tebal-tebal jubahnya. Dan nggak sebagus sekarang juga ya. Tapi yang lebih disunahkan dianjurkan adalah dengan 2 thauban, dengan 2 pakaian, yaitu yang kita lakukan atas kena, bawah kena. Itu lebih afdal. Ya. Dulu pakaian itu cuman rida atas dan juga izar. Izar dulu di zaman Nabi nggak ada celana, Pak. Dulu adalah izar, yaitu hal yang dikurung kayak gitu apa? Kalau sekarang bahasa sekarang sarung. Tapi sarung sekarang dengan zaman itu beda. Walaupun nama-namanya izar, tapi modelnya beda, Pak. Ya, begitu. Ada kulihal pakaian bawah itu disebut izar. Yang lebar, gitu kan. Bukan celana, bukan. Nah, di sini ada faedah. Nabi SAW mengetahui Aisyah itu lagi apa? Atau para istrinya lagi haid. Maka beliau tetap ingin menikmati dan menggaulinya. Maka beliau pun menyuruh Aisyah atau istri untuk syaddur izar, yaitu ikat pakaian bawahmu. Supaya beliau tidak keceplosan atau kebablasan menikmati bagian kemaluan. Karena sedang haid. Nah, di sini para ulama menjadi bahan khilaf oleh para ulama. Ya. Apakah boleh seorang suami menikmati tubuh istrinya saat haid, bukan sebatas menikmati karena pelukan doang, tapi menikmati sebagaimana yang antum fahami. Ya. Maka yang sahih adalah boleh menikmati bagian tubuh istri ketika haid selama yang sahih adalah selama bukan bagian area kemaluannya. Begitu. Ya. Bagaimana dengan bagian pahanya? Maka ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bagian paha istri yang sudah haid boleh dinikmati, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini khilaf di antara ulama. Tapi kita coba baca dulu hadis berikutnya dari Aisyah. Kanat ihdana idza hadat amaraha Rasulullah SAW an tattazira thumma yubashiruha. Ini sama persis dengan maknanya dengan hadis tadi. Tapi di hadis berikutnya ya, dari hadis Maimunah, ini juga istri Nabi SAW, menambah keterangan. Kana Rasulullah SAW yubashirul mar'ata min nisa'ihi wa hiya haid. Rasulullah SAW pernah mempergauli, yaitu menikmati salah satu istrinya yang sedang haid padahal. Idza kana 'alaiha izarun, selama istrinya yang sedang haid ini memiliki kain izar penutup bagian bawah yang batasannya yablughu ansafal fakhidhaini wa rukbataini, yang sampai ke tengah kedua pahanya dan kedua lututnya. Ngerti enggak Pak maksudnya? Jadi bagian kemaluan, ya kan, bawahnya pusar, ditutup oleh izar dan diikat. Enggak sampai ditutup, enggak usah kita contohin. Ya. Misalnya gini nih. Ada selendang atau apa gitu, kain batik ya kita. Bagian kemaluan ditutupin. Sampai mana? Dari bawah pusar sampai ke pertengahan paha. Paham ya Pak ya? Situ aja. Nah, dan Rasulullah pun menikmati tubuh istrinya ketika itu. Selama bukan di area apa? Area kemaluan. Seperti paha atas atau selangkangan, enggak. Gitu. Nah makanya sebagian ulama mengatakan bagian paha bawah, kok kayak ayam gitu ya, paha atas paha bawah ya. Udah ketoprak, sekarang chicken lagi. Nah, bagian paha bawah itu sebagian ulama mengatakan boleh dinikmati oleh suami. Ya, adapun paha atasnya jangan. Tapi kan ini fikih Pak, ya. Sehingga kita tahu bagaimana mentreatment istri kalau kita memang senang pengen melakukan itu, ya selama bukan di kemaluannya, maka diperbolehkan. Begitu. Dan istri tetap berkewajiban untuk melayani
Istri berkewajiban untuk melayani walaupun di masa haid, tetapi tidak boleh di bagian kemaluan istri. Itu saja. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ini udah hadis berapa kira ini terakhir? 2? Berarti udah selesai. Baik, itu mungkin terakhir dari pembahasan hadis. Jika ada pertanyaan dipersilakan Bapak-bapak. Ada pertanyaan atau ibu-ibu mungkin? Silakan, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena Ya Pak? saya ngamatin fenomena umum Ya. mengenai distorsi kebenaran. Ya, Pak. Kebenaran yang saya maksud di sini adalah dalil-dalil yang sudah disampaikan, sering disampaikan. Ya. Tetapi saya mengamati di fenomena umum itu ada tiga upaya yang begitu mencolok di masyarakat, yaitu bagaimana melakukan pendekatan secara emosional Ke siapa Pak? kepada Muslim dari tokoh-tokoh agama. Misalnya dalam perkara Israel, Yahudi. Kemudian juga dalam perkara pelanggaran-pelanggaran HAM pemerintah. Seperti ada upaya pendekatan menggosok emosional publik supaya membenci. Membenturkan gitu ya. Iya, membenci, intinya supaya membenci. Satu. Terus kedua, seperti saya Ustadz juga uraikan mengenai ibadah-ibadah yang dianggapnya baik. Tetapi pendekatannya adalah ini tradisi. Nah, terus yang ketiga adalah hal-hal yang dianggap lumrah. Tetapi dengan pendekatan dianggapnya sebagai memenuhi logika dan perasaan. Semua ini sebenarnya apa termasuk perkara futur ya? Futur apa? Futur. Futur. Iya. Yang punya konsekuensi ganjaran hukuman dari Allah itu seperti apa, Ustaz? Karena ini berulang-ulang disampaikan dalil-dalilnya, tetapi kok masih juga gitu terjadi terus-menerus. Jadi distorsi kebenaran. Baik Pak, jazakallah khair. Ini banyak sih temanya yang Bapak angkat di sini. Futur bukan Pak. Futur itu adalah terputusnya semangat untuk kebaikan. Ya, terputusnya amal soleh atau kebaikan setelah sebelumnya semua baik-baik saja gitu. Itu futur. Jadi tidak ke situ, bukan futur ini. Iya. Yang pertama tentang masalah Palestina, kemudian tentang tahun politik dan semisalnya. Seperti ada beberapa dari tokoh agama yang memang seperti ingin menggesek atau ingin menjadi sumbu panas atau ingin menjadi minyak untuk masyarakat. Semua berangkat dari kejahilan Pak sebenarnya Pak. Gini, tokoh agama mungkin pintar secara dalil, tapi tetap ada kejahilan kadang-kadang dari segi sikap, mempertimbangkan maslahat dan madarat. Ya. Kadang-kadang ingin membenturkan antara orang yang semangat mendukung Palestina secara zahir dan orang yang lebih berusaha doa, itu kan dibenturkan. Karena dibenturkan dengan konflik pemerintah dengan rakyatnya dan seterusnya. Yang sahih dari sikap yang sebenarnya yang benar adalah orang-orang awam itu tidak boleh diobok-obok di kolamnya mereka gitu loh. Melainkan tataklah mereka untuk bersikap yang benar. Ya. Sehingga orang-orang awam itu tidak terhasut, tidak terombang-ambing. Tidak kebingungan harus bagaimana.
Ini tugas tokoh agama sebenarnya untuk mendidik dan menenangkan, bukan menggesek dan membakar, bukan. Ya. Itu. Terus kedua tadi apa, Pak? Saya lupa benar dong kedua, Pak. Iya. Masalah alasan-alasan ini buat tradisi dan seterusnya, itu semua bagian dari talbis iblis untuk membenarkan perkara yang terlarang. Dan itu sudah berlaku sejak lama memang. Ya. Nah, lawan dari ini apa? Lawannya adalah ilmu syar'i, ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Berawal dari kejahilan, Pak. Lagi-lagi berawal dari kejahilan. Ya. Putra, pala antum bisa dicopot sedikit nggak? Dari tadi antum ngalangin terus. Coba dongak lagi sedikit, kehalang lagi. Gak dari tadi tuh Anda tuh ngeliat Bapak tuh, lihat beliau terus itu dari tadi. Bapaknya juga nggak menghindar gitu. Itu kedua. Dan yang ketiga tadi tentang apa yang ketiga Pak tadi? Iya, logika dan perasaan untuk melegalisir suatu hal yang munkar. Kalau sebenarnya ini blending antara jahil dan hawa nafsu. Blending antara jahil dan hawa nafsu. Yang pertama tentang tokoh yang kok kayaknya memprovokasi. Itu jahil dari segi pertimbangan maslahat dan madarat. Dan juga memperturutkan emosi dan hawa nafsu saja. Itu satu. Yang kedua juga begitu. Melegalisir suatu kemungkaran dengan alasan budaya dan tradisi. Ini karena kebodohan, kejahilan akan hakikat dari syariat. Ya, dan juga ada hawa nafsu di sini. Emang dikira Islam Nusantara yang mungkin digaungkan di tahun-tahun kemarin itu kan produk apa? Produk kejahilan, kebodohan, dan juga produk hawa nafsu. Karena ada orang yang ingin memanfaatkan isu-isu Islam Nusantara untuk menaikkan rating mereka atau pangkat mereka. Sampai sekarang pun begitu. Sekarang namanya mulai berganti menjadi Islam medium, mediasi dan semisalnya. Moderat, Islam moderat dan semisalnya. Itu kan memanfaatkan saja. Kemudian kadang isu-isu Palestina dan kadang-kadang isu-isu Palestina itu dimanfaatkan untuk panggung sandiwara gitu loh. Jadi semua itu berangkat dari kebodohan dan juga hawa nafsu. Ya. Dan juga tentang logika, pakai logika untuk melegalisir suatu penyimpangan, yaitu juga berawal dari kejahilan untuk mempertimbangkan maslahat dan madarat dan juga hawa nafsu. LGBT misalnya. Kadang-kadang LGBT dilegalisir dengan apa? Logika. Logikanya manusia itu harus punya freedom to choose gitu. Kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk memilih. Dan logikanya adalah manusia itu tidak boleh dipaksakan intentionnya atau kecondongannya. Pakai gitu mereka alasan gitu. Ya, terus pakai logika seperti itu yang sebenarnya itu semua cacat. Apapun alasan dan premis logis yang ditujukan untuk membela kebatilan, maka itu pengikut setan. Karena iblis dari awal ketika menggugat keputusan Allah pun pakai logika. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Ini kan kemunkaran, sombong. Kemudian pakai logika apa? Logikanya, aku terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Tuh lihat. Ya. Demi apa? Supaya mengangkat dirinya dan menggugat keputusan Allah Azza wa Jalla. Jadi logika yang ditujukan untuk membela kebatilan itu pasti banyak cacatnya. Walaupun awalnya kerasa hebat, logis nih, bagus nih, pintar. Iblis mungkin dulu kerasa hebat logikanya. Tapi kalau antum pertimbangkan, api dan tanah, mana yang lebih afdol? Tanah. Karena api ditiup, mati. Tanah ditiup, kelilipan. Enggak, Pak? Apakah api ditiup, mati? Selesai enggak? Tinggal asap, udah. Makanya jin itu, kalau ditiup dengan ayat-ayat Allah, penampakan itu, rata-rata hilang, bentuknya kayak asap, Pak. Biasanya gitu. Nah, kemudian kalau tanah, ditiup, ya tetap jadi tanah. Capek niupnya, bahkan kelilipan habis itu. Kayak manusia ya. Ya, manusia antum ruqyah, Pak. Oh, auzubillahi minasyaitonir rajim. Murojaah dia malah ngebalas.
Bukan malah kabur, bukan. Nggak kayak setan, nggak kayak jin. Itu satu. Kemudian api itu sifatnya destruktif. Kalau tanah sifatnya membangun, lebih afdol. Ya, dan seterusnya dari logika-logika yang sebenarnya kalau pakai logika yang benar, justru kebenaran itu benar dan kebatilan itu makin terasa salah. Maka itu semua berangkat dari apa? Kejahilan, kebodohan, dan kemudian dari hawa nafsu, ya, syahwat. Itu bukan dari futur, Pak. Kalau futur itu beda hal. Futur itu adalah seseorang discontinue kebaikan padahal sebelumnya istiqomah. Gitu, itu beda. Begitu, wallahu a'lam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Surat At-Taghabun ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kebetulan imam masjid sini sering baca ini gitu, kalau dia jadi. Baca di mana? At-Taghabun ya kalau dia jadi imam ya. At-Taghabun. Maksudnya pas jadi imam. Ayat 14 ini ya. Enggak, imamnya. Maksudnya apa ini ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan apa terkait dengan istri Nabi Nuh atau nabi-nabi yang lain atau kisah-kisah yang lain itu. Terima kasih. Ya. Di sini surat At-Taghabun ayat 14. Kata Allah Azza wa Jalla apa tadi? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ya, sesungguhnya kalau makna terjemahan bebasnya, ya, terjemahan bebas. Ya, terjemahan harfiahnya sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Dan jika kalian memaafkan, legowo dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ya, di sini kalau mau jawab singkat, Pak. Karena udah jam 11. Bahwa saya di sini menunjukkan sebagian, tidak seluruhnya. Ya. Dan ini menunjukkan posibilitas, kemungkinan besar gitu loh. Menjadi musuh. Musuh dalam rangka apa? Bisa saja musuh dalam rangka mencegah dirimu dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla karena kecintaanmu terhadap istri dan anak mengerem ketaatan pada Allah. Dan banyak orang seperti itu. Karena susis suami si istri, maka dia enggak mau lepas dari kerja ribawi misalnya. Karena kalau dia lepas dari situ, istri bakal ngambek. Nah itu, sebenarnya itu musuh. Istri itu musuh. Kalau yang kayak gitu tuh. Enggak membantu suaminya untuk ke yang ma'ruf, malah membantunya ke yang munkar. Sesungguhnya siapapun yang membantu kita kepada hal yang munkar, itu hakikatnya musuh. Iya. Tapi kan namanya istri enggak mungkin kan, karena dia musuh terus kita musuhin. Enggak. Makanya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Maafkan kekurangan istri ini. Legowolah, lapanglah. Dan ampuni. Maksudnya ampuni sini maafkan kekurangan dia. Wa auladikum, anak juga gitu. Saking cintanya sama anak, kadang kita nggak peduli halal haram. Ini akan menjadi musuh buat kita, gitu loh. Ya, hakikatnya gitu. Itu maksudnya seperti itu, Pak. Walaupun secara uruf tradisional atau sosiologi, ya ini nggak ada kaitannya dengan musuh-musuhi, malah saling bahu-membahu, tapi dalam kemunkaran. Coba kalau misalnya istri jaga lilin, suami online. Kira-kira musuhan nggak tuh? Kelihatannya kan enggak, malah kerjasama kan? Tapi hakikatnya mereka akan menjadi satu sama lain, memusuhi di akhirat nanti. Itu yang nanti makanya kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Di hari kiamat nanti seseorang akan berlarian
lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Karena mereka akan saling memusuhi gara-gara apa? Selama di dunia itu bahu-membahu dalam keburukan, tidak dalam ketakwaan. Itu maksudnya. Ya. Begitu. Maka kalau istri tidak menyokong suami untuk berbuat baik atau berlaku adil atau berbuat ihsan, maka sebenarnya itu musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kenapa ya wanita haid diperlakukan seperti itu atau diasingkan? Itu orang Yahudi. Karena orang Bani Israel, orang Yahudi, mereka itu orang Yahudi, mereka memiliki sikap berlebihan dalam bersuci. Beda dengan orang Nasara. Orang Nasara itu mereka maaf Pak, itu agak ini jangan suaranya jangan ya. Beda dengan orang Nasara itu bermudah-mudah dalam hal bersuci. Lawannya gitu. Orang Yahudi dulu bahkan kain kena najis harus dipotong. Kulit kena najis harus disobek kulitnya. Itu Yahudi. Kalau di Nasrani justru nggak kenal cebok. Istinja itu nggak ada syariatnya. Karena orang Nasrani itu lebih fokus di kasih atau apa hati ya. Hati dulu. Makanya agama mereka sampai sekarang dibilang agama kasih gitu loh. Nah Islam datang, versi Nabi Muhammad SAW, syariat Muhammad, itu i'tidal, di tengah-tengah. Enggak berlebihan dalam bersuci, enggak juga teledor. Gitu. Begitu. Ya, orang Yahudi dulu gitu, berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal nikah, suami suka sekali makan bekas istrinya. Tapi lama-kelamaan suka marah karena sebab hal ini. Mungkin karena udah, ya gitulah ya. Katanya, aku makan bekas kamu melulu. Makanya kalau makan ambil sedikit saja biar habis. Oh. Iya. Bagaimana ini Ustadz? Apakah sekarang harus makan masing-masing saja? Wah, Anda nggak bisa komentar ya, karena ini urusan Anda ya. Gimana ya? Ya silakan, ya gimana? Itu keputusan Anda gitu. Mungkin karena usia sudah, ya nggak tahu lah, saya nggak bisa komentar ya. Apakah ada pahala tersendiri jika makan dalam satu piring berdua itu lebih afdol. Tapi kalau masing-masing itu pilihan. Gak apa-apa Pak, Bu ya. Jadi jangan tersinggung juga, mungkin suami ada keinginan lain mungkin ya. Mungkin sebagaimana makan nasi kan pengen nanduk lagi. Mungkin punya istri pengen nambah lagi, ya mungkin itu. Ya mungkin ada hal-hal lain. Ya atau mungkin hal lain. Ya kita nggak tahu. Ya mungkin secara psikologis dulu awal romantis, lama-lama gak romantis kan itu wajar. Manusia kan laki-laki banyak kayak gitu kan. Dulu kan waktu awal nikah itu kan kepleset sedikit. Ayang gak apa-apa yang ya dibantu. Ya kan. Pas udah bangkotan kan kepleset sedikit. Matamu kemana lu? Gitu kan. Pikir dasmu lu. Gitu loh. Kan kadang kan gitu udah beda bahasanya Pak. Bu ya. Jadi wajar. Iya aslinya ya. Iya wajar Bu. Cuma kalau makin lama makin romantis, mungkin romantisnya beliau ada di sisi lain, bukan dimakan bekas anti, mungkin gitu, ada di sisi lain. Ya, jadi jangan lihat di sisi ini saja. Di sisi lain mungkin ada romantisnya, mungkin nafkahnya, perjuangannya, keringatnya lebih banyak mungkin. Ya begitu, wallahu alam, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.